perhatikan baik-baik. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalian menjadi anak-anak dewasa yang hebat. Nah, untuk kebiasaan anak dewasa hebat ini adalah program prioritas pemerintah tahun pelajaran 2025 ini. Kemudian ke depan nilai yang akan diutamakan. Yang pertama yaitu tujuannya adalah membangun karakter positif, menanamkan nilai-nilai luhur seperti disiplin, tanggung jawab dan kemudian sosial melalui kebiasaan sehari-hari. Kemudian menciptakan generasi sehat dan cerdas. Itu adalah tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah menyiapkan generasi emas 2045. Yang keempat adalah menguatkan pendidikan karakter pendidikan, ya, tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, kemudian keluarga juga dan masyarakat. Yang kelima, mendukung penguatan karakter utama bangsa melalui kebiasaan ini. Diharapkan anak-anak dapat ya menginternalisasi 8 karakter utama bangsa, yaitu religius, kemudian moral, sehat, cerdas, kreatif, cerdas, disiplin, mandiri, dan sabar. Nah, ini adalah logo 7 kebiasaan anak dewasa hebat. Mulai dari bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat ini dan bergizi, kemudian tempat belajar, tempat makan, kemudian kalian tidur cepat. Nah, ini harus nanti diterapkan kebiasaannya sehari-hari. Ya, dipantau oleh orang tua kalian masing-masing. Nanti akan ada tagihannya. Nah, kita mulai dari bangun pagi. Nah, bangun pagi badan segar. Coba dibaca oleh Andri. Bangun pagi, badan segar. Manfaat bangun pagi, badan lebih segar. Tidak terburu-buru, tidak sarapan lebih tenang, lebih siap belajar, konsentrasi belajar. Contoh kegiatan pagi: merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, berdoa. Untuk di sekolah bisa dilakukan tiket kelas. Jadi makan pagi itu badan kita lebih bugar, tidak terburu-buru. Kalau masuk sekolah kan dia anak kalau tidak bangun pagi terburu-buru, akhirnya persiapannya kayak buku ketinggalan, misalkan topi ataupun dasi ketinggalan. Itu kalau kalian bangunnya siang, kalau bangunnya pagi, insya Allah kalian akan tidak terburu-buru dan bisa sarapan lebih tenang. Kalau upacara tidak bisa, kan gitu. Kemudian contohnya merapikan tempat tidur, ya. Kalau bangun pagi merapikan tempat tidur, kemudian mandi, sarapan, berdoa. Sudah setelah itu kalian baru berangkat ke sekolah. Ya, di sekolah nanti ada tiket, maka kalian melaksanakan tiket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau sudah bangun pagi, maka dilanjutkan dengan beribadah. Oke, ambil lagi yang baca. Beribadah, intinya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Manfaat beribadah: hati menjadi tenang, merasa dekat dengan Tuhan, belajar bersyukur. Kegiatan yang dilakukan di sekolah: kebiasaan keagamaan, menghafal doa harian, membaca doa sebelum dan setelah belajar, membuat jadwal kegiatan beribadah. Ya, kira-kira kalau kalian sudah bangun pagi, menurut kalian beribadah atau tidak? Kalau sudah beribadah, kira-kira hati kamu tenang atau tidak? Keinginan tawuran ada tidak kalau pertama bulan? Tidak ada. Ya, Allahu Akbar, tawuran kan nggak gitu. Ya, nggak mungkin itu, nggak bagus. Ya kan? Kalau kita sudah mendekatkan diri pada Allah, ya kita harus berdoa, kemudian kita Allah jawabkan dari hal-hal yang buruk. Setan-setannya biar pergi, kita beribadah, kemudian kita mengucapkan rasa syukur, ya. Kita terima kasih sudah bisa menikmati lagi, bisa mengerjakan kita sehari-hari. Itulah artinya nanti kita harus tetap bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Kemudian berolahraga ini Papa minta Naya yang baca. Ya, sekarang.
ke atas. Kalau itu pakai hitungan ya, nanti ditahan, kemudian kamu keluar nafas. Yuk, tarik nafas, atas, tahan. Awalnya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan. Buang, pelan-pelan. Jadi ambilnya ditahan di dada ya. Udah lagi. Ya, atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, buang. Jangan ditutup lagi. Nah, ini kayak gini. Ini bisa konsentrasi. Kalau yang tidak ngantuk, dan ngantuk mau tidur, kemudian bawa mengajak kalian berolahraga, maka kalian diri ambil nafas itu membuat tidak ngantuk. Kemudian makan sehat dan bergizi. Nah, ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Yang baca, Papa Minta, Amanda, ya Amanda. Silakan Amanda. Nah, yang ini sudah dilaksanakan kita MBG ya. Kita sudah sudah melaksanakan ini MBG. Terusnya kalian akan makan lagi ya, makan sehat lagi, nasi ada sayur, ya kan, buah bagian, daging, ikan juga pernah ya kan, tahu tempe sudah berarti MBG tidak programnya kita alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang dilakukan di sekolah mengurangi makanan cepat saji dan minuman manis seperti contoh makanan cepat saji itu instan ya. Kita sudah tidak boleh lagi instan itu. Kemudian mengadakan kantin sehat. Nah, ini yang dilaksanakan kantin sehat ini sudah survei oleh puskesmas. Kemudian makanan-makanan itu harus sehat, ada nilai gizinya, nilai kandungannya, supaya anak-anak itu tetap sehat. Dan mengadakan kegiatan pembiasan sarapan bersama dengan pantauan dari guru. Nah, ini kita juga melakukan biasanya di saat hari Kamis biasanya waktu itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti tiap hari akan diadakan makan atau sarapan pagi ini akan dilakukan setiap hari insyaallah kedepannya melalui kantin sehat. Mudah-mudahan yang mau tetapkan ke pemerintah sudah realisasi terlaksana. Kemudian kalau tadi sudah bangun pagi, kemudian beribadah, sudah berolahraga, sudah makan sehat juga, maka saya dari bergizi, kemudian kita juga akan melakukan berbelanja, ya berbelanja, yang baca tak. Benar belajar, manfaat belajar. Pola belajar di rumah akan membiasakan siswa menambah pengetahuan, menjadi pintar dan berprestasi meraih cita-cita. Kegiatan 1. Mengadakan kunjungan ke perpustakaan. 2. Adanya kelompok belajar. 3. Kegiatan literasi numerasi. Tadi yang dibaca oleh Pak itu, kalau belajar di rumah akan membiasakan siswa menambah pengetahuan. Kalau kalian belajar di rumah, dimanapun juga belajar, akan menjadi pintar dan berhasil meraih apa yang ingin kalian katakan di rumah. Kemudian mengadakan kunjungan ke perpustakaan, kalian bisa meminjam buku baik di kampus A ataupun kampus B, karena kita mempunyai 2 kampus. Ya.
dari buku, dari internet ya, dari apa namanya pengetahuan yang lain. Jadi banyak sekali apa namanya rumah belajar ini kalau cari sumbernya. Kemudian kita lanjutkan ke masyarakat yang baca Bermasyarakat pentingnya bersosialisasi dan berteman dengan baik. Contoh berteman, punya banyak teman, belajar bersama, saling membantu. Hindari perkelahian dan perundungan. Kegiatan yang dilakukan di sekolah: 1. Menjadi anggota eskul. 2. Keterlibatan dalam kegiatan OSIS. 3. Keterlibatan dalam kepanitiaan. Ini laksanakan semuanya ya, punya banyak teman kalian bisa belajar bersama, saling membantu, kemudian dihindari perundungan ya, pembulian terhadap temannya itu hindari. Kemudian kegiatan yang dilakukan di sekolah, misal menjadi anggota eskul, kita ada banyak eskul, kalian ikutin salah satu itu ya. Kalau sasi belajar, kalau semua eskul diikutin, takutnya nanti kecapean gitu ya. Tapi kalau mampu tidak apa-apa, kalau fokus dengan satu jangan kali boleh. Kemudian terlibatan dalam kegiatan OSIS seperti main teknik ya dan yang lain. Ini keterlibatan ini adalah ini apa namanya merupakan bermasyarakat, bersosial. Kemudian keterlibatan dalam kepanitiaan. Ini sering sekali nih ya, yang kalau lihat ini ataupun itu biasanya masuk dalam kepanitiaan, misalkan kelas meeting, kemudian panitia 17 Agustus di sekolah. Nah ini adalah bermasyarakat. Contoh, apapun kalian menjadi panitia di wilayah kalian masing-masing di masyarakat. Itu fungsinya. Oke. Kita lanjutkan dengan tidur cepat. Ya, tidur jangan terlalu malam. Yang baca Sasi. Tidur cepat di waktu tidur ideal untuk anak SMP 8 sampai 9 hari. Manfaat tidur cukup, badan segar saat bangun, konsentrasi lebih baik, dan tidak mudah lelah. Yang dilakukan sekolah adalah mengingatkan orang tua dalam mengatasi penggunaan HP di rumah. Baik. Nah, ini untuk ideal anak SMP tidur 8 sampai 10 jam. Jam tidurnya itu hanya 4 jam. Contoh tidur jam 1, bangun jam 4, bangun jam 5, itu kalian terlalu cepat tidurnya. Tidurnya sebentar ya kan. Maka kalian akan konsentrasi. Kalau tidurnya 8 sampai 10 jam, insya Allah badan kita bangun, badannya terasa segar. Kemudian konsentrasi ketika belajar tidak mengantuk. Biasanya kalau anak-anak tidurnya pulang tuh mengantuk. Kalau mengantuk tidurnya larut malam, di sekolah udah pagi-pagi sudah ingin tidur gitu. Jadi kita sendiri yang ngatur. Dan bapak pun nggak bisa. Bapak misalnya bagaimana mantau, kita sampaikan kepada orang tua agar kita bekerja dibatasi jangan bawa api. Jadi jam berapa ya? Jam 10 malam atau jam 9 malam, mau bisa mengingatkan itu. Lalu itu kemudian nanti ada bagian-bagian. Kemudian tidak mudah lelah. Jadi kalau anak yang tidurnya itu sebentar mudah lelah, mudah capek, ingin tidur, jadi itu malas dalam belajar. Jadi makanya anak Indonesia dibiasakan kursus pembiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kursus ini kita laksanakan bersama, maka insya Allah anak Indonesia menjadi hebat semuanya. Nah, maka dapat disimpulkan ini Bapak sudah sampaikan sini. Kesimpulannya yang baca Abbas. Kesimpulan, menerapkan kebiasaan ini secara rutin akan membawa manfaat bagi kesehatan, kecerdasan, dan kreativitas siswa. Oke, baik. Ini semuanya dapat ya. Maka menerapkan kebiasaan secara rutin akan membawa manfaat bagi kesehatan, kemudian cerdas, ya. Kemudian karakter siswanya lebih baik. Insya Allah semua kalau kita bisa melaksanakan ini.
Nah ini contoh tagihannya. Tagihan yang pernah Bapak sampaikan itu bisi. Nah ini formatnya berbeda, tapi intinya sama. Ada di kebiasaan. Tinggal dicek saja. Kita akan diberikan. Nanti kalian akan begini. Hari tanggal berapa umur paginya atau tidak kan gitu kan. Artinya tidak agama Islam ataupun agama Kristen dan agama yang lainnya semua akan melakukan hal seperti ini. Refleksi ini yang baca refleksi ada dari kegiatan B7 KHUD. Mereka mingguan, hari pekan. 1. Kebiasaan yang paling sering aku lakukan minggu ini. 2. Kebiasaan yang belum rutin aku lakukan. 3. Rencana perbaikan minggu depan. 4. Pesan untuk diriku sendiri. baik. Ini diminta misalkan keajaiban. Nah, refleksi itu kebiasaan yang paling sering aku lakukan minggu ini apa? Misalkan dari video itu, Pak saya videonya saya lakukan semua, alhamdulillah. Pak saya baru 6, Pak saya baru 5, maka nanti akan apa yang diperbaiki. Kemudian yang belum rutin aku lakukan, misalkan biasanya olahraga belum dilakukan. Misalkan makan sehatnya Pak, saya belum makan sehat. Nah,